Senjata di sebagian besar kawasan Nusantara pada awalnya merupakan alat pertanian yang dirancang untuk menyapu akar, mengumpulkan batang padi, dan alat pengerikan padi. Namun berbeda dengan kerambit, ia sengaja dirancang lebih melengkung seperti kuku harimau. Setelah melihat harimau bertarung dengan menggunakan cakarnya. Kerambit atau karambit merupakan senjata tradisional asal Indonesia yang dinobatkan menjadi paling mematikan di dunia. Bentuknya kecil dan imut, namun sangat berbahaya sebab bisa menyayat atau merobek anggota tubuh lawan. Hebatnya lagi, senjata ini bisa melumpuhkan musuh secara cepat dan tak terdeteksi. Kerambit sendiri berasal dari ranah Minang, lalu dibawa oleh perantau Minang dan menyebar di banyak negara Asia Tenggara, seperti Malaysia serta Filipina. Bentuk karambit seperti pisau kecil yang melengkung dan bisa digenggam. Jika dilihat memang mirip cakar harimau, hewan yang banyak berkeliaran di hutan Sumatera pada masa lalu. Kerambit terilhami dari cara harimau bertarung. Dalam buku sejarah di Eropa, tentara Indonesia menggunakan kerambit jika senjata lain sudah tak bisa digunakan lagi. Kerambit merupakan senjata pejantan sebab dipakai dalam pertarungan jarak dekat yang mengandalkan keberanian dan keahlian bela diri. Para pendekar silat asal Minang sangat terampil menggunakan senjata ini. Begitu juga para prajurit Bugis di Sulawesi. Kerambit jadi senjata andalan ilmu bela diri silat. Semakin populernya silat di dunia, senjata ini pun ikut terkenal. Beberapa perusahaan senjata besar di Amerika Serikat memproduksi kerambit dalam jumlah banyak. Untuk semakin meyakinkan, salah satu saluran televisi tersohor dengan dokumentarinya yakni National Geographic pernah mengangkat cerita soal kerambit. Mereka memberi judul "Pisau Paling Mematikan di Dunia". Meskipun kerambit adalah senjata wajib personil pasukan Amerika, tetapi di Indonesia sendiri kurang begitu populer. Hal ini dikarenakan senjata ini bersifat senjata rahasia yang mematikan serta tidak ada upaya pemerintah maupun militer Indonesia, dalam hal ini TNI, untuk menggunakan ataupun melestarikannya. Untuk cara menggunakannya, senjata dipegang dengan memasukkan jari pertama atau telunjuk ke dalam lubang di bagian atas pegangan, sehingga lengkungan pisau mengarah ke depan dari bagian bawah kepalan tangan. Hal ini terutama digunakan dalam pemotongan dengan cara memutar tangan ketika kerambit telah masuk atau mengenai sasaran, sehingga bagian dalam dari sasaran seperti urat, usus, dan lainnya menjadi putus. Luka akibat kerambit terlihat kecil dari luar, tetapi di dalamnya urat atau usus telah putus. Dengan masuknya jari telunjuk ke dalam lubang ganggang kerambit, membuat lawan sulit untuk melucuti senjata tersebut dan memungkinkan kerambit untuk bermanuver dari jari-jari tanpa kehilangan pegangan. Kelebihan dari kerambit yakni bentuknya kecil dan mudah disembunyikan, sulit untuk dilucuti dalam pertarungan jarak, bisa berubah tanpa mengubah langkah, bisa untuk 2 serangan dalam 1 gerakan tangan,
lebih membuat robekan besar untuk gerakan-gerakan tarikan yang mematikan. Serangan dapat lebih cepat dengan pegangan standar secara pukulan jab. Secara umum, bentuk sebuah pisau kerambit memanglah sama, yaitu melengkung, tajam, dan memiliki sebuah lubang di bagian pegangannya. Tetapi dalam perkembangannya, sebuah pisau kerambit ini memiliki beragam varian, seperti dari bilah tajamnya terbagi menjadi dua, yaitu ada yang tajam tunggal dan ada pula yang tajam ganda. Sedangkan di wilayah Indonesia, tipe kerambit ada dua macam, yaitu kerambit yang berasal dari Jawa Barat dan kurambik yang berasal dari Minang. Pisau kerambit yang berasal dari daerah Jawa Barat biasanya memiliki lengkungan pisau yang membulat, sedangkan untuk kerambit dari daerah Minang memiliki lengkungan pisau yang siku. Bilang senjata semakin kecil daripada senjata semakin besar itu lebih bahaya. Senjata kalau senjata golok itu besar, dia untuk mengayunkan senjata saja ada beberapa detik gitu kan, ada beberapa waktu, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau sebadan seperti ini, dia lebih pendek, lebih sempit segini. Apapun dengan serangan seperti apa, dia dengan pukulan bisa diblok seperti ini, bisa macam-macam dengan sempit. Gerakan sempit ini bisa sangat waktunya mungkin sepersekian sebelum 1 detik pun udah nyampe ke serangan tubuh lawan. Lebih bahaya senjata kecil daripada senjata.